Setelah sempat ditangkap oleh pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkotika, Andrew Andika kembali menarik perhatian publik dengan unggahan terbaru di akun media sosialnya. Foto yang memperlihatkan kebersamaannya dengan kedua buah hati di rumah itu menggambarkan momen kebahagiaan yang tampak hangat dan penuh cinta. Dalam foto tersebut, Andrew tersenyum lebar seolah ingin menunjukkan bahwa ia kini telah kembali ke jalur yang benar, menikmati waktu berkualitas dengan anak-anaknya. Namun di balik momen indah tersebut, situasi hukum Andrew masih menjadi tanda tanya besar. Statusnya yang masih belum jelas mengundang beragam spekulasi di kalangan netizen. Banyak yang mulai meragukan apakah dia benar-benar telah bebas dari masa rehabilitasi. Atau apakah ia masih menjalani program rehabilitasi secara rawat jalan. Pertanyaan-pertanyaan ini pun semakin memperkeruh suasana dengan berbagai komentar dan opini beredar di jagat maya. Lalu seperti apa tanggapan kuasa hukum Andrew merespon opini yang beredar? Alhamdulillah klien kami ini sudah bebas dari 31 Oktober. Kemarin sudah keluar dari panti rehab. Keadaan dia sekarang sehat walafiat. Dengan kejadian itu Andrew merasa menyesal dan tambah dewasa. Sebenarnya Andrew ini hanya ikut-ikutan oleh temannya itu yang baru dikenal. Dan dia mengkonsumsi obat ya, bukan jenis narkoba, obat gitu. Makanya itu dia tidak ada bukti, akhirnya direhab lah. Memang awal itu dia shock dan kaget dengan keadaan tiba-tiba polisi itu datang ke rumahnya. Itu cuman Andrew menyikapinya sekarang dewasa. Biarkan ini buat hikmah dan pelajaran Andrew sendiri. Diduga ada jebakan dari temannya itu. Pasti ketika dia di dalam sering diskusi dengan saya, apalagi saya sering menjenguk di sana. Dia diskusi dengan keadaan dia seperti apa, terus di sana juga kondisinya seperti apa. Dia menceritakan juga di keadaan di sana itu belajar mandiri. Dia bilang itu belajar mandiri dan dia menyikapinya itu lebih dewasa lah menyikapinya. Andrew sendiri itu setelah kejadian itu pasrah dengan keadaan, istilahnya sudah terjadilah biarlah terjadi gitu. Konsekuensinya dia harus menjalani rawat inap selama 1 bulan dan rawat jalan 2 bulan. Memang benar, waktu di kantor polisi pun di kepolisian dia dianjurkan untuk rehab, tidak dipersidangkan, dianjurkan untuk rehab jalan selama 2 bulan, rawat inap selama 1 bulan. Langkah selanjutnya Andrew fokus ke perceraiannya dia yang diajukan oleh istrinya yang nanti tanggal 6 ini akan mengikuti sidang perceraian dia yang pertama. Terlepas dari status hukumnya yang belakangan ini menjadi kontroversi, Andrew Andika nyatanya masih harus menghadapi proses perceraian dengan Tengku Dewi yang masih berlangsung di Pengadilan Agama Cibinong. Meski keduanya telah mengalami keretakan dalam hubungan, Tengku Dewi kian menunjukkan ketegasan dan prinsip dalam langkah hukum yang diambilnya. Tengku Dewi tidak mengajukan tuntutan atas harta Gonogini, mengingat mereka telah menandatangani perjanjian pranikah yang mengatur kepemilikan harta benda masing-masing. Akan tetapi, Tengku Dewi masih memprioritaskan kepentingan anak mereka. Ia menggugat nafkah sebesar 10 juta rupiah per bulan untuk 1 anak. Menegaskan komitmennya sebagai ibu untuk memastikan kebutuhan anaknya terpenuhi. Kalau alasannya mungkin udah pada tahu ya, nggak perlu diulangin lagi ya. Udah sering juga saya curhat di podcast gitu, udah pasti karena sudah tidak ada kecocokan karena perselingkuhan. Iya, mungkin karena supaya statusnya jelas lebih enak kali ya. Daripada ngegantung, karena kalau untuk nunggu lahiran 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan ya, 2 bulan lagi lumayan lama ya. Jadi biar enak juga ke saya dan ke Andrew-nya juga gitu loh.
Ya karena memang saya udah sering memaafkan, jadi ini mungkin final yang harus saya lakukan, bahwa saya menunjukkan kalau saya sudah tidak mau lagi gitu. Tidak mau lagi disakiti. Tidak mau lagi diselingkuhi. Tidak mau lagi dikhianati. Betul. Dan mungkin pelajaran juga ya dari kasus aku buat para suami, ibu-ibu nih atau moms yang takut speak up, mungkin bisa dicontoh juga biar kena sanksi sosial suami-suami yang sudah beristri tapi masih selingkuh dan sering melakukan lagi gitu. Kalau dari Tengku Dewinya itu kan masih tetap ingin gugatan cerainya itu dilanjutkan, ya. Hanya saja memang ada sedikit masalah kemarin di sidang ketiga itu karena isunya kan Tengku Dewi mencabut gugatan, ya. Jadi kami perlu tegaskan, sampai hari ini Tengku Dewi tidak pernah mencabut gugatan, baik secara langsung maupun melalui kami sebagai kuasa hukumnya, ya. Memang di saat sidang ketiga itu ada arahan-arahan, ya, ada masukan-masukan, ada saran-saran dari majelis hakim. Tapi saran-saran itu kan sifatnya personal, ya, karena bicara mengenai masalah rasa kemanusiaan dan hal-hal yang lainnya. Nah, karena ini adalah proses hukum, sebaiknya sih memang pertimbangan-pertimbangan yang melandasi suatu saran, satu keputusan itu kan haruslah dilandaskan kepada aturan hukum. Ya, karena majelis hakimnya juga menurut rekan kita yang sidang pada waktu itu tidak menyatakan ada suatu kesalahan secara hukum kalau wanita yang sedang hamil itu mengajukan gugatan. Nah, cuma lebih kepada pertimbangan kemanusiaan. Nah, jadi itulah yang menjadi pertimbangan dari Tengku Dewi, dan Tengku Dewi memang meskipun tidak buru-buru tapi tetap ingin gugatan itu diproses, ya. Dan dari staf kami yang sidang pada waktu itu juga tidak pernah mengatakan melakukan pencabutan gugatan baik secara lisan maupun tertulis, apalagi kita tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan gugatan. Dan Dewi juga pada waktu persidangan tersebut juga tidak menyatakan dengan tegas. Dan hari ini juga Dewi sudah mengirimkan surat kepada kantor kami agar proses hukumnya terkait dengan masalah gugatan perceraiannya itu bisa dilanjutkan. Kan sudah dikatakan dari sejak awal gugatan itu dimasukkan, gugatan ini tidak bicara mengenai masalah harta gono gini, karena dari sejak awal mereka sudah pisah harta, ya, ada perjanjian pranikah. Jadi gugatan perceraian ini hanya meminta putusnya perkawinan karena perceraian dan juga tentang hak asuh anak ada pada Dewi dan juga biaya nafkah anak yang nilainya 20 juta per bulan. Hanya itu saja.